Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Gimana puasa yang dijalani oleh Bapak dan Ibu semua? Saya mendoakan agar Bapak dan Ibu semua yang menjalankan ibadah puasa bisa menjalani Ramadan dengan penuh berkah. Dan juga saya tidak akan lupa untuk mendoakan Bapak dan Ibu semua agar selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan juga melimpah berkah. Kita ketemu lagi ya Bapak dan Ibu semua. Kita akan membahas mengenai THR untuk pensiunan PNS, untuk PNS aktif, ASN aktif yang akan diberikan oleh negara atau oleh pemerintah di bulan Ramadan ini menjelang Lebaran tahun 2026. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi begini Bapak dan Ibu semua, sama-sama kita ketahui bahwa sampai hari ini, hari Sabtu, ternyata belum ada pencairan THR untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Itu artinya pencairan THR untuk para pensiunan PNS, untuk ASN aktif, untuk PNS aktif, untuk TNI, Polri, dan lain sebagainya, molor dari jadwal atau dari janji yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudhisadewa. Nah, tapi kita di video ini kita akan membahas mengenai, atau lebih tepatnya mengupas mengenai bagaimana seharusnya pencairan THR itu bisa diberlakukan oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi kebingungan di tengah para pensiunan PNS. Karena apa? Dengan kondisi saat ini atau dengan pola seperti ini, memang sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya harus mengalami kebingungan menjelang pencairan THR tahun 2026. Kita runtutkan ya Bapak dan Ibu semua biar penjelasannya lebih terperinci. Jadi kita sama-sama tahu bahwa pencairan THR itu kan pasti membutuhkan PP atau membutuhkan peraturan pemerintah yang harus ditandatangani atau disetujui atau di-approve oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, sayangnya memang menjadi begini Bapak dan Ibu semua. Pak Prabowo Subianto itu kan kemarin dari tanggal 16 Februari sampai hari Jumat kemarin itu kan melakukan kunjungan ke luar negeri ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Yordania, Inggris, dan juga Uni Emirat Arab. Di sisi lain, di dalam negeri itu kan ada Pak Purbaya Yudhisadewa yang merupakan bendahara dari negara. Nah, kesimpang siurannya itu kan muncul ketika Pak Purbaya itu menyatakan bahwa pencairan THR itu akan diusahakan di awal Ramadan. Kalau kita bicara Ramadan dimulai pada hari Kamis, ya itu artinya awal Ramadan itu kan seharusnya ketemu di hari Kamis minggu depannya lagi. Sayangnya menjadi begini Bapak dan Ibu semua, sampai hari Kamis kemarin, bahkan sampai hari ini, hari Sabtu, itu kan belum ada pencairan THR untuk para pensiunan PNS, untuk PNS aktif, ASN aktif, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Seharusnya memang menjadi begini, mungkin idealnya seperti ini ya Bapak dan Ibu semua. Sebelum Presiden Pak Prabowo Subianto itu pergi ke luar negeri, memang harus ada PP yang sudah ditandatangani terlebih dahulu, sehingga kalau Pak Prabowo itu tidak bisa untuk memberikan pengumuman secara langsung, ya mungkin bisa didelegasikan misalnya kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudhisadewa ataupun kepada Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Pada dasarnya menjadi begini Bapak dan Ibu semua, kita bisa berandai-andai atau kita bisa beranalogi, misalnya menjadi begini. THR itu kan sudah pasti dikeluarkan setiap tahun untuk para PNS aktif, untuk para ASN aktif, dan juga untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, itu artinya jadwalnya itu kan memang sudah bisa untuk diraba-raba atau sudah bisa untuk diprediksi. Itu artinya jauh-jauh hari seharusnya PP itu sudah bisa diselesaikan sehingga tidak ada lagi kesimpang siuran atau tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Ini kita berbicara ke depan ya Bapak dan Ibu semua, karena kalau untuk THR tahun 2026 sendiri itu kan ya memang sampai saat ini itu kan belum ada pencairannya. Nah, mungkin kita hanya bisa memberikan masukan atau memberikan usulan kepada pemerintah agar apapun yang pencairannya itu sudah bisa untuk diprediksi, ya seharusnya peraturan atau regulasi atau PP-nya itu bisa diselesaikan jauh-jauh hari. Karena apa? Sekali lagi, jangan sampai mepet dengan hari rayanya sendiri. Misal hari raya untuk atau Idul Fitri untuk tahun 2026 itu akan jatuh misalnya di tanggal 19 Maret. Nah, tapi sayangnya sampai saat ini itu kan memang PP-nya itu menurut PT Taspen itu kan juga belum
diedarkan dari pemerintah atau dari negara. Bahkan beberapa waktu yang lalu Pak Purbaya itu juga menyatakan bahwa sedang diproses. Itu artinya seharusnya ketika pemerintah itu sudah tahu bahwa oh di tanggal sekian itu akan atau seharusnya itu ada pencairan THR, peraturan atau regulasinya itu bisa diselesaikan terlebih dahulu. Nah, ini juga berkaitan dengan kunjungan kerja yang akan dijalani oleh Presiden. Artinya Pak Prabowo Subianto ketika sudah menyelesaikan PP untuk pencairan THR, beliau itu bisa lebih tenang atau dalam tanda kutip tidak dikejar-kejar waktu untuk penyelesaian PP terkait dengan pencairan THR. Yang kedua, ini juga seharusnya menjadi begini ya, mungkin ya, pemerintah dalam hal ini adalah KL atau kementerian dan lembaga itu seharusnya memiliki koordinasi atau memiliki kolaborasi atau memiliki komunikasi yang memang terjalin dengan sangat baik. Kalau kita bicara konteksnya dalam pencairan THR, memang untuk tahun 2026 ini memang komunikasi antara kementerian atau lembaga itu kan memang seolah ada yang miss atau seolah ada yang terputus. Kita ambil contoh dari PT Taspen sendiri. PT Taspen sampai hari ini, hari Sabtu, itu masih mendapatkan pertanyaan dari netizen, khususnya dari PNS, dari ASN, atau bahkan dari pensiunan PNS di media sosialnya terkait dengan pencairan THR untuk tahun 2026 ini. Nah, PT Taspen itu menegaskan bahwa sampai saat ini PT Taspen itu dalam posisi menunggu edaran resmi atau peraturan resmi dari negara sebelum nanti PT Taspen itu menyalurkan THR untuk para pensiunan PNS. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para pensiunan PNS oleh para mantan abdi negara di seluruh Indonesia. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, intinya itu kan sama tuh, bahwa mereka mempertanyakan kapan pencairan THR untuk para pensiunan PNS. Ya, sekali lagi, PT Taspen itu kan memang dalam posisi mereka hanya bisa menunggu adanya regulasi atau edaran resmi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal kalau komunikasi itu bisa diberlakukan secara dengan lebih baik lagi, mungkin seharusnya tidak ada kesimpang siuran. Karena apa? Ya, sekali lagi, dari awal Kementerian Keuangan itu menyatakan akan mengusahakan THR itu akan cair di awal Ramadan. Tapi di sisi lain PT Taspen selaku perpanjangan tangan dari pemerintah yang bertugas untuk menyalurkan gaji ataupun THR untuk para pensiunan PNS, sampai hari ini itu kan belum menerima edaran resmi. Nah, itu artinya dari segi regulasi kan memang ada PR besar atau ada kolaborasi yang sebenarnya harus diperbaiki ke depannya. Kita jangan bicara untuk tahun 2026 ini ya Bapak dan Ibu semua, karena apa? Ya sudah, tahun 2026 itu kan memang komunikasinya atau dalam tanda kutip kolaborasinya itu kan memang belum terjalin dengan sangat maksimal. Nah, ini mungkin bisa menjadi PR yang harus diperbaiki, menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi di tahun-tahun depan, sehingga tidak ada lagi kebingungan di antara para pensiunan PNS hanya karena tidak adanya komunikasi atau kolaborasi yang maksimal, yang sangat baik antara kementerian dan juga dengan lembaga lain terkait dengan pencairan THR. Kita bisa membayangkan begini mungkin Bapak dan Ibu semua, ketika kementerian dan juga lembaga itu memiliki sinergi yang sangat baik, memiliki komunikasi yang sangat baik, tentu di bawah-bawahnya dalam hal ini adalah ASN, PNS aktif, kemudian pensiunan PNS, tidak akan mengalami kebingungan seperti saat ini. Misal kita mengambil contoh, ketika Kementerian Keuangan itu sudah menyatakan bahwa kemungkinan besar THR itu akan dicairkan di awal Ramadan, seharusnya PP atau regulasinya atau peraturannya itu sudah harus clear terlebih dahulu, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau tidak ada lagi kesimpang siuran yang dirasakan oleh para pensiunan PNS. Begitu juga ketika kementerian itu sudah menyatakan bahwa pencairan THR itu akan dilakukan di awal Ramadan, seharusnya PP-nya itu juga sudah harus disebarkan kepada PT Taspen. Karena sekali lagi, untuk THR itu kan sebenarnya sudah bisa dikira-kira atau sudah bisa diprediksi jadwal pencairannya. Kalau kita mengacu ke tahun-tahun sebelumnya, mungkin pencairan THR itu memang dilakukan H-10 atau 10 hari menjelang Lebaran. Nah, kalau ternyata hal itu yang dilakukan, ya sebenarnya saya meyakini Bapak dan Ibu semua itu tidak memiliki masalah apapun. Toh karena apa?
THR itu pasti akan dicairkan. Kementerian Keuangan itu juga sudah menyiapkan dana 55 triliun yang akan diberikan kepada 10,5 juta penerima manfaat tahun 2026 ini. Yang menjadi kekisruhan, atau bukan kekisruhan sebenarnya, yang menjadi kesimpang siuran atau ketidaktahuan dari Bapak dan Ibu semua para pensiunan PNS itu kan memang karena dari awal itu kan memang sudah ada pernyataan bahwa THR itu akan dicairkan di awal Ramadan. Nah, hal itu yang akhirnya membuat banyak pensiunan PNS menganggap bahwa oh, ternyata untuk tahun 2026 ini akan beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sekali lagi untuk tahun-tahun sebelumnya itu kan memang pencairan itu kan 10 hari rata-rata lah ya, 10 hari menjelang hari raya. Nah, di tahun 2026 ini sempat ada janji atau sempat ada ucapan bahwa pencairan THR akan dilakukan di awal puasa, tapi ternyata sekali lagi ya itu tadi, komunikasi atau kolaborasi yang ternyata tidak baik, terutama terkait dengan PP atau peraturan pemerintah itu kan akhirnya membuat pensiunan PNS itu merasa bingung terkait dengan pencairan THR. Nah, ini sekali lagi ini menjadi PR yang harus diperbaiki ke depannya. Semoga tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini yang terjadi di masa depan, sehingga pencairan THR itu akan berjalan lebih mulus, lebih lancar, dan tidak menimbulkan kebingungan. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa agar THR itu bisa segera dicairkan atau bisa segera diumumkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto, dan juga di tahun-tahun depan kita sama-sama berdoa agar tidak ada lagi kegaduhan seperti ini, tidak ada lagi kebingungan di antara para pensiunan PNS hanya karena PP-nya itu belum jelas, kemudian juga sinergi antara kementerian dan lembaga itu juga belum terjalin dengan sangat baik. Jangan lupa Bapak dan Ibu semua, jangan mudah percaya dengan berbagai konten yang menyatakan bahwa rapelan gaji akan naik, akan dicairkan, kemudian gaji pensiunan PNS akan dinaikkan, karena sampai saat ini tidak ada regulasi terkait rapelan gaji, dan juga tidak ada regulasi terkait dengan kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.